Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Andre? Waalaikumsalam, baik Pak. Baik ya, untuk materi kita ya pada yang kelima. Ini kita discuss ya terkait studi kasus jurnal ya, di mana jurnalnya tentang judulnya Rancang Bangun Sistem Smart. Bisa kelihatan? Bisa Pak. Nah, rancang bangun sistem smart power untuk mengontrol dan memonitor energi listrik berbasis Internet of Things. Jadi studi kasus kita pada jurnal ini ya. Nah, pada jurnal ini ya, dengan melihat banyaknya perkembangan dari sisi energi terbarukan yang ada di Indonesia, maka pemanfaatan energi panas matahari melalui PLTS ya menjadi salah satu solusi ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada dan pengembangan alat kontrol dan monitor energi listrik, tentunya pada saat ini dengan menggunakan basis Internet of Things ya, di mana Internet of Things ini dapat memudahkan kita ya untuk mengontrol dan memonitoring sistem energi listrik ya dengan bantuan internet tentunya dengan secara real time ya dari jarak jauh. Nah, jadi di sini kita bisa membahas dari studi kasus dari jurnal ini ya dengan memperhatikan dari sisi latar belakang dari pembuatan jurnal ini ya, dan kemudian pada ini terkait dengan perancangan smart power sebagai alat monitoring tegangan, arus, daya aktif, reaktif, faktor daya, frekuensi, dan energi listrik untuk memonitor sistem fotovoltaiknya ya. Nah, jadi Internet of Things ini tentunya dapat kita definisikan sebagai salah satu cara ya yang memungkinkan sebuah perangkat terhubung ke dalam jaringan internet ya dan kemudian dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, sedangkan smart power sendiri merupakan sebuah alat ya yang bisa digunakan untuk mengontrol dan memonitor energi listrik ya. Energi listrik oleh smart power ya dari energi alternatif. Jadi smart power ini merupakan alat monitoring ya. Nah, dari sisi tinjauan pustakanya di sini dapat menjelaskan tentang node ya, MCU ya, kemudian sensor, kemudian internet ya, website sebagai alat medianya tentunya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada dari sisi perancangan hardware. Nah, di sini perancangan hardware-nya itu dilakukan dengan perancangan pembuatan case sebagai tempat atau wadah untuk perakitan node MCU-nya ya. Dan sensor VCM-nya, case tersebut ya. Ini dia bentuk gambar case alatnya ya. Nah, kemudian tentunya dilakukan perancangan sensor ya. Sensor dengan menggunakan sensor VCM 004T. Di mana ini tujuannya untuk mendeteksi tegangan arus. Nah, ini gambar dari sisi rangkaian sensor yang telah dirakit ya. Kemudian kita di sini juga ada menampilkan program-program ya, program-program aplikasi. Kemudian di sini juga ada perancangan database-nya ya. Kemudian di sini juga ada perancangan websitenya untuk tampilannya ya. Nah, di sini dari hasil pembahasannya juga muncul ya pengujian tegangan ya. Ini dia. Pengujian tegangannya ditampilkan secara real time. Kemudian ini juga ada data report tegangannya. Kemudian dilakukan juga pengujian arus ya. Kemudian ada pengujian daya nyata. Nah, dari ini maka dapat disimpulkan ya bahwasannya
alat monitoring ini mampu bekerja sesuai pengaturan ya, memonitor tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, faktor daya, frekuensi, dan energi ya, dengan menunjukkan nilai masing-masing bagian yang dimonitor dan dapat ditampilkan melalui serial monitornya. Nah, sedangkan peran dari Internet of Things ini sesuai dengan pengaturan ya, untuk memonitor melalui website dari jarak jauh dan juga mampu memonitor secara real time di mana hasil data yang terupload itu hanya berselang 1 sampai 2 detik setiap data ya. Nah, data yang ditampilkan di website itu sesuai dengan data yang ditampilkan pada serial monitor ya. Pada serial monitor ada 200 volt, pada website juga menunjukkan 200 volt ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini juga sebagai studi kasus jurnal, nanti bisa dibaca kembali ya. Jadi ini sebagai bahan nantinya jika kalian nanti untuk membuat skripsi ya, ini sebagai bahan. Silahkan Andre, ada yang mau ditanyakan? Jadi kita Enggak ada, Pak. nggak ada. Ada? Enggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau gitu dapat kita sudahi pertemuan ini ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya untuk pertemuan ganti pertemuan berikutnya ya. Ini langsung sekarang atau nanti, Pak, jam 7:30? Jam 7:30 aja ya. Karena Oh, sudah gitu ya, Pak. diatur jadwalnya di Zoom meetingnya. Ya, Pak. Pak, terus kan gini, Pak. Ya, Saya kan kemarin bermasalah itu ada. Jadi saya baru bisa susun KRS pas udah pertemuan ke-7. Jadi untuk kemarin, Pak, kira-kira ada tugas yang ketinggalan nggak saya, Pak? tugas ketinggalan. Nanti saya cek lagi ya. Oh, boleh, Pak, boleh, Pak. Kayaknya belum lah. Tapi nanti saya coba cek ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, demikian ya. Iya, ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak.